Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya dan teman-teman mahasiswa profesi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember akan menjelaskan tentang analisis model dan fungsional. Yang pertama adalah analisis fungsional. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis fungsional. Untuk analisis fungsional sendiri, yang pertama yaitu keyword space. Keyword space sendiri merupakan selisih jarak vertikal mandibula pada saat posisi istirahat dengan posisi sentris. Untuk cara pengukurannya yaitu yang pertama bisa dengan memberi titik atau tanda pada ujung hidung dengan ujung dagu, lalu diukur dari jarak pada saat pasien dalam posisi istirahat. Yang kedua itu dihitung dengan yaitu pasien diminta untuk oklusi sentris dulu. Ini bisa diminta untuk menelan, yaitu juga sama diukur dari jarak dari ujung hidung hingga ujung dagu. Lalu keyword space ini didapatkan dari jarak pada saat pasien posisi istirahat dikurangi dengan jarak pada saat posisi posisi oklusi sentris. Untuk nilai normalnya sendiri yaitu 2-3 mm. Keyword space ini digunakan sebagai panduan untuk pemberian dari peninggian gigit posterior. Untuk hasil dari keyword space-nya itu, jika lebih besar dari tukang gigit, ini tidak perlu diberi peninggian gigit posterior. Jika keyword space-nya ini kurang dari atau sama dengan tukang gigitnya, perlu diberi peninggian gigit posterior. Untuk yang kedua yaitu part of closure, ini merupakan gerakan mandibula pada saat posisi istirahat menuju oklusi sentris. Di sini jika dilihat dari pergerakannya itu, yaitu membandingkan dari relasi garis median gigi atas dari bawahnya pada saat posisi sentris dan pada posisi istirahatnya. Jika sama maka part of closure-nya sama. Untuk pemeriksaannya itu biasanya pasien dalam keadaan mandibularnya itu istirahat, lalu dapat dilihat dari garis imajiner mediannya. Kemudian pasien itu diinstruksikan untuk oklusi sentris dan dilihat kembali garis imajinernya. Jika normal maka posisi garis mediannya itu saat istirahat dan oklusi sentris tidak terdapat pergerakan atau sliding. Itu jika tidak normal itu bisa menyebabkan kontak prematur dan displasman mandibula. Jika terus menerus akan menyebabkan dari atresinya. Yang ketiga yaitu sendi temporomandibular joint. Untuk pemeriksaannya sendiri, pasien diposisikan dalam posisi istirahat, lalu operator itu berada di belakang dari pasiennya. Lalu dengan dua jari telunjuk operator berada di depan dari meatus acousticus externus kanan dan kiri. Lalu pasien tersebut diminta untuk membuka dan menutup mulut. Lalu diperiksa apakah ada kelainan. Jika normal, tidak terasa adanya krepitasi dan bunyi clicking. Untuk yang keempat yaitu pola atrisi. Untuk pola atrisi ini merupakan pola permukaan oklusal yang rata akibat dari penggunaan dari gigi tersebut. Ini biasanya disebabkan oleh bruxism dan kontak prematur. Kemudian yang kedua, analisis model. Analisis model meliputi antara lain pemeriksaan pertama bentuk lengkung gigi, yang kedua jumlah lebar 4 incisive rang atas, yang ketiga diskrepansi model, curve of Stee, pergeseran gigi terletak salah, pergeseran garis median, kelainan kelompok gigi, relasi gigi rahang atas terhadap gigi rahang bawah, relasi gigi anterior rahang atas dan rahang bawah, dan klasifikasi malfungsi menurut angle. Yang pertama adalah bentuk dari lengkung geligi secara transversal. Secara umum ada 5 bentuk lengkung geligi secara transversal, yaitu yang pertama parabola, yang kedua lira, omega, sempit, dan juga lebar. Untuk yang parabola sendiri seperti yang ada di model ini, itu adalah lengkung geligi di mana lengkung geligi dikatakan normal. Untuk lengkung yang kedua yaitu lira, yaitu lengkung geligi di mana adanya penyempitan di antara C, canines, dan premolar. Untuk lengkung geligi omega, itu lengkung geliginya menyempit pada bagian molarnya. Untuk lengkung sempit, untuk canines, premolar, dan molar itu menyempit, dan yang terakhir yaitu lengkung geligi lebar, canines, premolar, dan molarnya melebar. Selanjutnya adalah jumlah lebar 4 incisive rang atas. Hal ini diukur untuk menentukan lebar mesiodistal gigi 4 incisive rang atas itu normal atau tidak, yang dalam artian nantinya akan
ditentukan bahwa gigi tersebut makrodonti atau mikrodonti. Untuk cara pengukurannya adalah menggunakan jangka dan menghitung lebar mesiodistal pada lengkung terbesar dari keempat insisif rahang atas. Jadi pada jangka ini diukur lebar mesiodistal dari insisif rahang atas. Lalu diukurkan ke penggaris dan nantinya akan dijumlahkan pada 4 insisif rahang atas, yaitu gigi 22, gigi 21, gigi 11 dan gigi 12. Nah, nanti apabila jumlahnya 28 sampai 36 mm dapat dikatakan bahwa gigi tersebut normal. Jika kurang dari 28 mm disebut mikrodonti, dan apabila lebih dari 36 mm disebut makrodonti. Selanjutnya untuk curve of Spee, yang adalah merupakan garis imajiner yang ditarik dari insisal H gigi insisif pertama sampai molar kedua permanen rahang bawah. Dapat dilihat dari arah sagital berdasarkan model studi. Ada 3 macam, yaitu datar, positif, dan negatif. Untuk cara pemeriksaannya adalah ditarik garis imajiner yang menghubungkan antara insisal H gigi insisif pertama sampai molar kedua permanen rahang bawah. Dari insisal H insisif pertama hingga molar permanen rahang bawah. Curve of Spee dapat dikatakan datar apabila garis imajiner dari insisal H gigi insisif pertama sampai molar kedua permanen rahang bawah membentuk garis lurus. Sedangkan curve of Spee positif apabila garis imajiner dari insisal H gigi insisif pertama sampai molar kedua permanen rahang bawah membentuk garis cekung. Dan curve of Spee negatif apabila garis imajiner dari insisal H gigi insisif pertama hingga molar kedua permanen rahang bawah membentuk garis cembung. Pemeriksaan curve of Spee ini untuk melihat apakah ada gigi-gigi yang tumbuh supraposisi atau infraposisi. Selanjutnya adalah melihat ada atau tidaknya diastema pada rahang atas maupun rahang bawah. Diastema itu sendiri adalah celah patologis yang terletak di antara gigi-gigi permanen rahang atas maupun rahang bawah. Selanjutnya adalah menghitung diskrepansi. Diskrepansi adalah selisih antara tempat yang tersedia dengan tempat yang dibutuhkan yang diukur berdasarkan model studi. Tujuan untuk pengukuran diskrepansi ini adalah untuk menentukan adanya kekurangan atau kelebihan tempat dari gigi-gigi berdasarkan model studi yang akhirnya untuk menentukan macam perawatan yang dilakukan pada maloklusi yang ada. Untuk mengukur tempat yang tersedia, yaitu yang merupakan panjang lengkung geligi yang diukur dari mesial M1 permanen kiri ke kanan pada sudut inklinasi dan lengkung yang benar, yaitu berbentuk parabola yang ujung parabolanya pada insisal insisif. Untuk cara ukurnya yaitu ada metode Nance, ada metode segmen, dan ada metode segmental. Untuk yang pertama kita akan melakukan dengan cara metode Nance terlebih dahulu. Untuk pengukuran dengan metode Nance yaitu dilakukan dengan meletakkan brush wire di mesial M1 kanan ke kiri melalui oklusal posterior dan insisal insisif pada sudut inklinasi dan lengkung yang benar. Lalu ujung brush wire ditandai dengan stopper di sisi mesial M1 dan yang nantinya akan diproyeksikan ke pengukuran menggunakan penggaris. Metode Nance ini dilakukan jika tidak bisa dilakukan metode lainnya atau metode segmental, yaitu dimana di saat kondisi gigi-gigi banyak yang hilang dan dari banyak segmen. Metode yang kedua adalah menggunakan metode segmental, yaitu membagi gigi menjadi 4 segmen, yaitu yang segmen yang pertama yaitu mesial M1 ke mesial dari canines. Itu untuk segmen yang pertama dan diproyeksikan ke pengukuran. Dan selanjutnya untuk segmen yang kedua dari mesial canines ke mesial dari insisif pertama. Segmen yang ketiga dari mesial insisif pertama hingga canines hingga mesial canines.
Dan untuk yang segmen keempat yaitu dari mesial M1 ke mesial caninus, yang nantinya itu semua akan dijumlahkan untuk menentukan tempat yang tersedia. Selanjutnya, tempat yang dibutuhkan atau required space adalah tempat yang dibutuhkan untuk gigi permanen pengganti untuk erupsi dalam lengkung yang benar. Untuk cara menentukannya yaitu dengan menghitung jumlah lebar mesiodistal pada lengkung terbesar gigi permanen pengganti dengan menggunakan jangka pada permanen yang sudah erupsi. Di sini ada incisif, 4 incisif yang sudah erupsi diukur, lalu juga di sini juga ada premolar yang nantinya akan dihitung jumlah seluruh gigi yang sudah erupsi, gigi permanen yang sudah erupsi pada geligi ini untuk lebar mesiodistalnya. Untuk gigi permanen yang belum tumbuh seperti gigi P2 yang di sini masih M2, maka akan digunakan untuk metode perkiraan yang menggunakan metode perkiraan yang dapat menggunakan tabel, baik tabel Moyers maupun tabel Sitepu. Untuk tahapan selanjutnya yaitu tahapan pemeriksaan pergeseran gigi. Pergeseran gigi sendiri merupakan bergesernya gigi mendekati atau menjauh dari garis median. Garis median sendiri dibagi menjadi dua, yaitu garis median muka dan garis median gigi. Garis median gigi sendiri merupakan garis imajiner yang berada pada sisi mesial dari incisif sentral. Sedangkan garis median muka adalah garis yang ditarik dari glabella, philtrum, dan simfisis. Untuk cara pemeriksaan pergeseran gigi dengan cara meletakkan simetroskop pada garis median model. Dilihat pada sisi anterior, gigi senama semisal gigi incisif dilihat melalui skala simetroskop. Jika gigi memiliki nilai yang lebih kecil, berarti gigi tersebut bergeser lebih ke mesial. Untuk gigi bagian posterior, yaitu dengan cara digerakkan secara antero-posterior, dilihat pada gigi senama. Gigi yang terlihat terlebih dahulu menandakan gigi tersebut bergeser ke arah mesial. Untuk gigi yang belum erupsi, yaitu di sini ada gigi premolar kedua yang di sini masih M2 sulung, maka akan digunakan tabel perkiraan, yaitu dapat menggunakan tabel Sitepu maupun tabel Moyers. Untuk tabel perkiraannya seperti ini. Jadi untuk pengukurannya yaitu diukur terlebih dahulu lebar gigi 345 dari rahang bawah. Untuk cara pengukuran dari tabel perkiraannya yaitu pertama diukur dari lebar mesiodistal dari gigi incisif rahang bawah dengan cara yang sama, yaitu dengan menggunakan jangka diukur lebar mesiodistal dari 4 incisif rahang bawah, dan nanti akan dicocokkan untuk menentukan lebar gigi 345 yang belum erupsi, baik itu dari rahang atas maupun dari rahang bawah. Untuk dari rumusnya sendiri, yaitu untuk rahang atas yaitu dihitung jumlah mesiodistal 4 incisif rahang atas ditambahkan 2 dikali lebar 345 gigi 345 rahang atas yang telah dihitung menggunakan tabel perkiraan tadi, dan nanti akan didapatkan hasil dari tempat yang dibutuhkan untuk rahang atas. Untuk rahang bawah sendiri dihitung jumlah mesiodistal 4 incisif rahang bawah dan ditambahkan dari 2 dikalikan hasil 345 rahang bawah berdasarkan tabel, dan yang nantinya akan didapatkan untuk tempat yang dibutuhkan untuk rahang bawah. Untuk cara yang ketiga yaitu menggunakan foto ronsen. Jadi untuk foto ronsen akan dibandingkan ukuran benih pada foto ronsen dan yang akan erupsi. Untuk cara yang selanjutnya yaitu dengan menggunakan foto ronsen, yaitu untuk memperkirakan
besar gigi permanen pengganti yang akan erupsi dengan menggunakan foto benih dari ronsen. Untuk cara perhitungannya yaitu lebar gigi permanen pengganti adalah lebar gigi sulung pada model studi dikalikan dengan lebar gigi permanen pada foto ronsen, lalu dibagi dengan lebar gigi sulung pada foto ronsen, maka akan didapatkan lebar gigi permanen pengganti. Setelah itu, setelah didapatkan jumlah tempat yang tersedia dan jumlah tempat yang dibutuhkan, maka akan dilakukan pengurangan, yaitu jumlah tempat yang dibutuhkan dikurangi jumlah tempat yang tersedia untuk mengetahui apakah ada kelebihan atau kekurangan tempat pada rahang tersebut. Untuk tahapan pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan posisi gigi geligi, meliputi rotasi. Rotasi sendiri yaitu posisi gigi yang berputar pada sumbu vertikal yang dilihat dari arah okrusal. Rotasi sendiri meliputi sentris dan eksentris. Untuk rotasi sentris yaitu rotasi yang pada sumbu gigi tersebut. Sedangkan untuk rotasi eksentris yaitu rotasi yang terjadi di luar sumbu dari gigi. Contoh penyebutannya yaitu seperti pada kasus gigi 32 di mana posisi sumbu gigi berada di arah distal, sehingga penyebutannya yaitu distolabial rotasi eksentris. Untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan garis median. Untuk pemeriksaan garis median sendiri kita harus mengetahui definisi dari garis median gigi dan garis median muka. Untuk garis median gigi sendiri merupakan garis imajiner yang berada pada sisi mesial dari insisi sentral. Sedangkan garis median muka yaitu garis imajiner yang ditarik dari posisi glabella, filtrum, dan simplicis. Selanjutnya yaitu pergeseran garis median. Pergeseran garis median sendiri terjadi apabila garis median gigi tidak terletak pada satu garis lurus dengan garis median muka. Untuk tanda klinisnya yaitu ketika insisif sentral melewati dari garis median muka. Untuk cara pemeriksaan pergeseran garis median yaitu pertama pasien diinstruksikan untuk oklusi sentris, kemudian ditarik garis lurus di bagian glabella, filtrum, dan simplicis. Kemudian proyeksikan pada model studi, dilihat apakah terjadi pergeseran median. Selanjutnya yang ketiga, kelainan kelompok gigi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelainan sekelompok gigi. Nah, kelainan ini biasa disebut juga dengan malposisi gigi. Di sini ada beberapa kelainan kelompok gigi berdasarkan kelainan letak gigi. Yang pertama ada berdesakan, yaitu sekelompok gigi permanen yang saling tumpang tindih dan bisa dikategorikan sebagai berdesakan anterior, rahang atas maupun rahang bawah. Untuk berdesakan anterior ini dari gigi incisivus sampai gigi caninas. Kemudian ada berdesakan posterior. Nah, posterior ini rahang atas, rahang bawah, kanan maupun kiri. Di sini untuk berdesakan posterior dari gigi premolar sampai dengan molar. Yang kedua ada supraposisi gigi, yaitu gigi yang letaknya melebihi dari garis oklusi atau superior terhadap garis oklusi. Kemudian yang ketiga ada infraposisi, yaitu gigi yang letaknya tidak mencapai garis oklusi atau inferior terhadap garis oklusi. Kemudian yang keempat ada proklusi, yaitu sekelompok gigi permanen yang mengalami labioversi. Nah, untuk labioversi ini sudut inklinasi itu melebihi dari normal, yaitu normalnya untuk rahang atas 98 sampai 108 derajat dan untuk rahang bawah 85 sampai 95 derajat. Kemudian ada retrusi, yaitu sekelompok gigi permanen yang mengalami palatoversi atau limoversi dan sudut inklinasinya kurang dari sudut inklinasi normal. Dan yang keempat adalah etiologi maloklusi. Ini saya akan menjelaskan tentang etiologi maloklusi. Hasil pencegahan dan perawatan ortodonsi sangat tergantung pada bagaimana etiologi maloklusi dapat dikurangi atau dihilangkan. Oklusi gigi adalah morfologis, tetapi seringkali fisiologis, yaitu penyimpangan standar tanda dentofasial yang dapat diterima oleh manusia. Etiologi maloklusi dapat berupa faktor genetik,
faktor kongenital, postnatal, faktor lokal, faktor sistemik, psikodinamik, traumatik, intrinsik dan ekstrinsik, fungsional atau didapat. Etiologi malofusi biasanya secara klinis ditemukan merupakan penyebab yang saling berkaitan. Dan selanjutnya adalah yang kelima, indeks SPA. Kemudian yang kedua ada segmen bukal, di mana segmen bukal itu ada 3 yang dihitung, yaitu dari anterior posterior, dari vertikal, dan dari transversal. Yang pertama itu anterior posterior, untuk skor 0 itu yang memiliki interdigitasi dari relasi molar 1 permanen, yaitu baik, atau malofusi kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Untuk skor 1 itu kelainan kurang dari setengah unit. Untuk yang kelas 2 kelainannya sudah mencapai setengah unit atau cups to cups. Kemudian untuk yang vertikal, untuk yang skor 0 itu tidak ada kelainan. Kemudian untuk yang skor 1 itu terdapat gigitan terbuka sedikitnya 2 gigi dengan jarak lebih dari 2 mili. Selanjutnya itu ada yang dari transversal. Untuk skor 0-nya itu tidak ada crossbite. Kemudian skor 1 kecenderungan ada crossbite. Untuk skor 2 itu crossbite-nya 1 gigi. Kemudian skor 3 crossbite-nya lebih dari 1 gigi. Dan untuk yang skor 4 itu lebih dari 1 gigi mengalami scissor bite. Kemudian yang ketiga dengan menghitung segmen skor overjet, di mana yang dihitung itu ada 2, yaitu overjet dan melihat adanya crossbite anterior. Untuk overjet dengan 0 sampai 3 mili itu skornya 0. Kemudian skor 1 itu dengan overjet 3,1 sampai 5 mili. Skor 2 memiliki overjet 5,1 sampai 7 mili. Skor 3 dengan overjet 7,1 sampai 9 mili, dan skor 4 dengan overjet lebih dari 9 mili. Kemudian untuk crossbite anteriornya dilihat juga apabila tidak ada kelainan, skornya 0. Kemudian apabila ada satu atau lebih gigi yang mengalami edge to edge, skornya 1. Kemudian untuk crossbite anterior, untuk skor 0 itu tidak ada kelainan. Untuk skor 1 itu terdapat 1 atau lebih gigi yang mengalami edge to edge. Kemudian skor 2 itu terdapat crossbite pada 1 gigi. Kemudian untuk skor 3 itu terdapat crossbite pada 2 gigi. Dan untuk skor 4 terdapat crossbite lebih dari 2 gigi. Untuk yang keempat dengan menghitung dari segmen skor overbite. Yang dilihat dari segmen skor overbite itu ada 2, yaitu gigitan terbuka dan overbite itu sendiri. Kemudian untuk gigitan terbuka, skor 0 itu tidak ada gigitan terbuka. Untuk skor 1 itu gigitan terbuka kurang dari 1 mili. Untuk skor 2 gigitan terbukanya 1,1 sampai 2 mili. Kemudian untuk skor 3 itu gigitan terbuka 2,1 sampai 3 mili, dan untuk skor 4 gigitan terbukanya lebih dari sama dengan 4 mili. Untuk overbite yang dilihat untuk skor 0 itu besar penutupannya itu kurang dari sama dengan 1/3 tinggi mahkota gigi insisi perang bawah. Kemudian untuk skor 1 besar penutupannya itu lebih dari 1/3 tetapi kurang dari 2/3 mahkota gigi insisi perang bawah. Kemudian untuk skor kedua besar penutupannya itu lebih dari 2/3 tinggi mahkota insisi rahang bawah. Dan untuk yang skor 3 besar penutupannya sama dengan atau lebih dari tinggi mahkota insisi rahang bawah. Baiklah, untuk yang kelima yaitu melakukan perhitungan pada segmen pergeseran garis median. Untuk skor 0 itu tidak ada pergeseran garis median. Untuk skor 1 ada pergeseran garis median dari 1/4 sampai setengah lebar gigi insisi perang bawah. Dan skor kedua terdapat pergeseran garis median lebih dari setengah lebar gigi insisi perang bawah. Apabila semua segmen dari kelima tersebut sudah dihitung, maka ditotal. Kemudian skor totalnya itu dilihat dia termasuk kategori yang mana. Untuk yang 0 itu oklusi ideal. Untuk skor 1 sampai 16 itu maloklusi ringan. Skor 17 sampai 32 itu maloklusi sedang. 33 sampai 48 itu maloklusi parah, dan lebih dari 48 itu maloklusi yang sangat parah. Terakhir, diagnosa, rencana perawatan, dan macam perawatan.
Pemeriksaan selanjutnya adalah diagnosa. Nah, untuk diagnosa dalam bidang ortodonti ini terbagi menjadi 3. Jadi yang pertama ada malokklusi kelas 1 angle, di mana untuk malokklusi kelas 1 angle ini adalah saat cups mesiobukal M1 permanen rahang atas berada pada bukal groove M1 permanen rahang bawah. Nah, untuk malokklusi kelas 1 angle ini terbagi menjadi beberapa tipe. Jadi untuk tipe yang pertama itu adalah ketika gigi anterior itu berdesakan. Untuk tipe 2 adalah protrusi, tipe 3 crossbite anterior, tipe 4 crossbite posterior, dan tipe 5 adalah mesial drifting. Selanjutnya adalah malokklusi kelas 2 angle, di mana untuk malokklusi kelas 2 angle ini adalah saat cups mesiobukal M1 permanen rahang atas berada pada tonjol mesiobukal M1 permanen rahang bawah. Untuk kelas 2 ini terbagi menjadi 2 divisi, di mana untuk divisi pertama adalah saat gigi insisif rahang atas itu berada lebih ke protrusi atau lebih ke labial, sedangkan untuk divisi 2 adalah saat gigi insisif sentral rahang atas ataupun rahang bawah berada di lingual. Selanjutnya adalah diagnosa yang ketiga, yaitu malokklusi kelas 3 angle, di mana untuk malokklusi kelas 3 angle ini disebut juga dengan relasi distoklusi. Nah, untuk relasinya adalah saat cups mesiobukal M1 permanen rahang atas terletak pada distobukal cups M1 permanen rahang bawah. Pemeriksaan selanjutnya adalah tumpang gigit. Jadi untuk tumpang gigit ini merupakan jarak vertikal antara insisal-insisif rahang atas terhadap insisal-insisif rahang bawah. Untuk normalnya adalah 1-2 mm. Selanjutnya adalah jarak gigit. Jadi jarak gigit ini merupakan jarak horizontal antara insisal-insisif rahang atas terhadap bidang labial insisif rahang bawah. Nah, untuk nilai normalnya dari jarak gigit ini adalah 2-3 mm. Cara menentukan relasi geligi anterior rahang atas dan rahang bawah ada 2 cara. Yang pertama dengan mengukur tumpang gigit dan juga jarak gigit. Yang pertama kita akan mengukur bagaimana cara menentukan tumpang gigit. Jadi yang pertama kita tahu dulu untuk tumpang gigit itu merupakan jarak vertikal antara tepi insisif rahang atas terhadap tepi insisif rahang bawah. Nah, untuk mengukurnya, jadi pertama misalnya kita akan mengukur relasi antara gigi 11 terhadap 41. Maka hal yang pertama yang harus dilakukan adalah membuat teraan pada insisif rahang bawah terhadap rahang atas terhadap rahang bawah. Jadi kita membuat teraan seperti ini. Kemudian bisa juga ketika kita mau mengukur gigi 21 terhadap 31, bisa dibuat teraan juga seperti ini. Nah, setelah itu kita buka, lalu teraannya itu diukur dari insisif rahang bawah terhadap teraan tadi. Jadi misalnya relasi antara gigi 11 terhadap 41 kita ukur di sini 2,5 mili. Untuk berarti karena nilai normalnya untuk tumpang gigit ini adalah 1-2 mili, maka dikatakan untuk tumpang gigitnya bertambah untuk gigi 11 terhadap 41. Nah, selanjutnya untuk gigi 21 terhadap 31 seperti tadi kita sudah membuat teraan. Setelah diberikan teraan pada gigi 21 terhadap 31, maka di sini didapatkan hasil untuk tumpang gigitnya adalah sebesar 2,5 mili juga. Jadi bisa dikatakan jika tumpang gigit untuk gigi 21 terhadap 31 juga bertambah. Selanjutnya adalah cara mengukur jarak gigit atau overjet, di mana kita tahu untuk overjet ini sendiri adalah jarak horizontal antara tepi insisif rahang atas terhadap bidang labial insisif rahang bawah. Jadi karena di sini adalah jarak horizontal, maka hitungnya adalah, jadi kita tarik, kita ukur antara tepi insisif rahang atas. Maka cara mengukurnya adalah jadi dari tepi insisif rahang atas kita ukur terhadap bidang labialnya. Ini untuk relasi gigi antara 11 terhadap 41, maka didapatkan hasil 2 mili. Nah, kita tahu untuk jarak normal dari jarak gigit ini adalah 2-3 mili. Maka dikatakan untuk jarak gigit dari gigi 11 terhadap 41 adalah normal. Kemudian kita mengukur jarak gigit antara gigi 21 terhadap 31. Cara mengukurnya sama. Jadi kita ukur
Jadi untuk jarak gigit antara gigi 21 dan 31 didapatkan hasil sebesar 1 mili. Jadi bisa dikatakan hasilnya adalah berkurang atau minus 1. Di sini kita bisa lihat juga untuk kelainannya adalah gigitan silang. Ini adalah bagaimana cara menentukan macam perawatan. Nah, untuk macam perawatan sendiri ini terbagi menjadi dua. Jadi yang pertama ada ekstraksi, yang kedua ada non ekstraksi. Nah, untuk yang non ekstraksi ini didapatkan ketika diskrepasi dari model itu kurang dari 4 mm. Kemudian untuk yang ekstraksi itu ketika diskrepasinya lebih dari 8 mm. Nah, diantaranya ketika diskrepasi antara 4 sampai 8 itu didapatkan borderline. Nah, maksud dari borderline ini sendiri bisa dilakukan perawatan slicing ataupun stripping. Nah, untuk slicing sendiri itu dapat mengurangi sendiri adalah untuk mengurangi gigi sebanyak 0,5 mm, kemudian untuk stripping itu sebanyak 0,25 mm. Nah, selain itu pada borderline ini juga ada ekspansi. Jadi ekspansi ini terbagi menjadi dua, ada ekspansi sagittal dan juga ekspansi transversal. Nah, di mana untuk ekspansi sagittal ini sendiri adalah untuk melebarkan lengkung antara anterior posterior. Jadi dia untuk memanjangkan lengkung geliginya. Nah, sedangkan untuk ekspansi transversal ini adalah untuk melebarkan gigi ke arah transversal atau ke arah samping. Jadi untuk melebarkan lengkung geliginya itu sendiri. Nah, kemudian untuk ekstraksi sendiri ketika didapatkan diskrepansi lebih dari 8 mm itu maka secara otomatis akan dilakukan ekstraksi pada gigi permanennya. Nah, selain itu indikasi untuk dilakukan ekstraksi adalah ketika terdapat lebih dari 8 mm. Selain itu, ekstraksi juga bisa dilakukan ketika pergeseran garis mediannya itu lebih normal, biasanya lebih dari 4 mm, maka akan dilakukan ekstraksi dari satu sisi. Baik, sekian dari penjelasan kami tentang analisis model dan fungsional. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.